Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami, pada Bapak Channel Japet. Dan kali ini kita menekankan ya, ini kita lagi soalnya ini yang baru datang ini juga khusus di telepon misteri ini. Nanti kalau ada bintang tamu atau narasumber yang kita undang, dia juga ikut. Oke. Nah, sekarang menceritakan yang gimana saya juga nggak tahu. Terserah abangnya. Solo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat itu tahun sekitar lupa guys, sekitar tahun 2020 saya berdua bersama kawan saya Mas Ahmad, kawannya Gundar. Jadi tujuan pada kali ini kita ke 5 gunung. Yang pertama yaitu ke Perahu, kedua ke Unggaran, ketiga ke Gunung Telemoyo, sama ke Gunung Andong, sama ke Gunung Kembang. Oke, itu tujuan mendaki gunung bersama 2 orang itu. Saya berangkat dari Nganjuk sekitar jam 8-an bersama 2 orang naik sepeda motor. Soalnya saya kalau naik kendaraan seperti ya sport atau mobil itu hanya tertentu saja. Jadi kalau ada kegiatan mendaki gunung yang lama-lama atau pindah-pindah itu saya naik motor pasti. Itu berangkat jam 8. Tujuan pertama saya adalah ke Perahu. Sampai Perahu sekitar 8 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekitar jam 4 kita sampai di sana. Kondisi saat itu hujan. Jadi saya bersama teman saya ini podcastnya malam, teman saya pun ngorok. Ya ampun, dia ngorok di rumah saya nih. Ini kisah misteri, kisah stand up komedi. Aduh, harap serius tapi yo sing iki. Lanjut. Bukan. Itu saya niat mau lanjut tapi hujan, akhirnya saya tidur di base camp Perahu. Itu ceritanya. Base camp sampai jam 6 pagi saya bangun sama 2 orang itu. Habis itu saya packing
terus saya membayar estimasi biaya dan sudah ada surat kesehatan. Ke situ saya lanjut perjalanan. Naik pagi ya. Naik pagi. Saya TikTok. Mungkin TikTok sampai puncak sekitar 1 jam lah, 1 jam. Soalnya saya ya TikTok pun santai, jalannya nggak seperti solo hiking, jadi santai. Sampai puncak jam segitu saya foto-foto, ngobrol. Suasananya saat itu kabut, soalnya musim hujan. Situ saya turun sampai ke base camp kembali, dan habis base camp saya bersih dan saya lanjut ke gunung berikutnya. Nah, ini ceritanya ke gunung berikutnya itu. Di gunung mana? Ke Gunung Unggaran. Lanjut. Oke. Ceritanya lagi. Ya, dilanjutkan secara rinci. Jadi kamu nggak ditanyakan, saya cerita loh tadi. Saya cerita perjalanan kita. Dari puncaknya jam berapa? Atau ada kejanggalan? Bukan perahu jam biru ya lah, jam 8 jam 9 lah, jam 9 setengah 10-an. Udah, soalnya lewatnya Petak Banteng. Lewat Petak Banteng. Sampai turunnya jam berapa? Mungkin hanya setengah jam, habis itu saya turun sampai cepat. Saya nggak pakai barang berat besar soalnya. 25 berapa gitu, saya lupa. Ya, teman saya merok 2 terus. Saya ceritain guys. Oke. Ke gunung selanjutnya di Gunung Unggaran ya. Oke, lanjut. Dari perahu mungkin sekitar jam 10 saya pindah ke Gunung Unggaran. Kondisi hujan. Sampai base camp Unggaran itu sekitar jam 1 lebih. Sekitar Malam. 1 siang. Kondisi masih hujan. Nah, ini saya kan bersama 2 orang mas. Jadi kondisi saat itu hujan, teman saya nggak mau naik. Namanya Ahmad ini, dia nyatain apa itu namanya, di base camp aja, kiranya di tempat istirahat, tempat ruang istirahat. Nah, di saat itu saya bertemu 2 seorang pendaki yang baru turun dari Gunung Unggaran. Saya kan aslinya saya mau naik besoknya lagi, tapi berhubung saya kepengen besok harus pindah dan ketemu ya harus pindah lagi, jadi saya disitu putusin. Dan saya sekitar hari itu hari Sabtu kayaknya, hari Sabtu, soalnya saya waktu di Unggaran itu ada campground itu banyak. Ada acara? Nggak ada acara, tapi ya kayaknya tempat duanya gitu sudah. Memang tempat buat campground itu. Jadi saya tanya-tanya ada 2 orang yang baru turun ini. Saya tanya, gimana mas tadinya mas? Kata dia gini, mending besok aja mas, jangan sekarang, soalnya kondisinya kayak nggak baik. Dalam pikiran saya ini nggak baik perkara apa gitu. Tapi saya nggak bilang gitu. Terus dia yang 2 orang ini pergi, ya saya bicara sama teman saya Ahmad ini, rundingan. Iya
istilahnya ini, kalau orang Jawa Timur gini, piye mat, aku munggah dewi apa awakmu melu apa awakmu ngene apa piye. Terus amat itu bilang begini, mau aku tak turun yang gini, istilahnya dia mau tidur di situ aja, soalnya kan hujan. Dia kalau hujan itu paling males soalnya naik. Jadi saya pikir matang-matang, akhirnya jam 2 saya start sendirian. Itu berapa mdpl? 2050 mdpl ini. Ya lumayan tinggi. Ya, terus Mungkin itu yang dipikirkan oleh dua pendaki itu Bang, karena kondisinya hujan juga mungkin di situ. enggak, tapi katanya ya dia kayak mendorong saya gitu, mendorong saya untuk tidak naik. Tapi saya sudah istilahnya sudah menguat, paling yang kejadian ini ikuku, jadi saya nyatain naik. Kalau memang belum terbiasa naik sendirian, untuk para pendaki tolong jangan naik sendirian, soalnya kalau belum terbiasa ya bisa berakibat fatal, baik itu berupa dari kita atau dari sananya sendiri gitu. Jadi saya naik santai sampai pos 1 sekitar, saya kondisi nggak pakai barang yang banyak, tapi saya pakai mantel biru itu. Kondisi hujannya sudah nggak pakai lebat lah, hujan rintik-rintik santai, sekitar 20 menitan lah saya sampai di situ. Saya masih video sama ngeliatin gini, saya bilang sepi guys, kayak nek wong gitu, santai. Habis itu saya lanjut sampai ada sungai, saya lanjut di situ. Bawahnya saya sudah merasa dari situ Sudah berbeda. ya, ngerasa gak enak yo, tapi belum kejadian lebih. Saya lanjut sampai pos 2, suasananya redup ya gitu, redup soalnya hujan sangat lebat. Ya, dari situ saya sudah merasa lanjut atau enggak. Ada yang firasat saya sudah agak buruk, soalnya di situ saya mikir terus kayak kepikiran gitu. Dengan saya lanjut sampai pos 3, saya ketemu rombongan paling sekitar 8 atau 9 orang, tenda 2 atau 3. Kami di situ. Ada orang kan di situ. Saya sampangan, nggak saya sapa soalnya kondisi hujan, dia di tenda. Saya lanjut sampai situ ada kebun teh. Soalnya saya kan waktu itu belum pernah ke Ungaran ya. Belum pernah ke situ. Saya ke kebun teh ini banyak cabang. Entah itu pikiran dari saya atau dari situ tuh cabang itu banyak sekali saya sudah kayak ke jalan itu ya, itu kembali lagi ke jalan itu. Diputar balikin lagi itu, diuter-uterin di jalan situ terus. Kalau diuter-uterin itu enggak, tapi berbeda, jalannya berbeda. Tapi saya di suatu titik sini, saya sini ya, itu kayaknya saya nggak sampai, tapi ya berbeda-beda tempatnya, tapi kayak ngabang. Tapi alhamdulillahnya saya ketika itu hujannya sudah terang sekitar jam 3:30 sore. Saya itu situ ketemu pohon, ada batu-batu.
Saya naik situ terus akhirnya sampai puncak. Sampai puncaknya jam Sudah sore jam 4-an. itu langsung turun. Enggak, saya masih di situ. Nah, kondisi di puncak itu ternyata nggak ada pendaki. Saya lihat kok nggak ada pendaki. Ternyata memang sepi waktu itu. Entah belum ada yang naik atau nggak tahu. Di situ saya turun, kondisi saya hanya bawa senter. Udah sampai puncaknya, sampai tugu-tugu itu, ya nggak sempat foto soalnya habis itu hujan lagi. Hujan lagi. Sudah jam 4-an itu. Jam 4-an itu langsung mulai hujan lagi. Jadi habis itu mungkin hanya berapa menit saya nggak ada 10 menit nggak ada, saya nyantai turun. Soalnya kondisinya hujannya terus. Akhirnya saya turun sampai pos 5 Puncak tadi. Saya masih dibingungkan lagi. Ini jalannya kok mal. Tadi kan saya lewat sini ya Mas. Itu saya kayak berubah arah gitu. Beda arah. Terus saya lanjut. Soalnya kan kondisi itu di situ ada kayak pohon tumbang. Saya nyantai dulu, soalnya saya kan ya orangnya kalau mendaki kan sewantai, nggak terlalu apa ya istilahnya, ya takut ya gak patek, juga patek lah, jadi santai. Kondisi hujan santai, tapi saya belum sampai. Habis itu saya ketemu jalur lagi akhirnya. Ya, soalnya saya di Kuta itu naik pohon. Pohonnya sekitar berapa meter ya? Saya lihat jalurku kan kono. Setelah itu jalurku itu tadi. Naik yang pohon tumbang itu untuk lihat jalur. Bukan, habis itu. Habis itu saya lihat, oh itu jalur saya. Ternyata saya beda jalur. Istilahnya entah jalur kemana itu nggak tahu saya. Habis itu saya kembali, akhirnya nampak itu dan turun sampai pos 3 Manaman saja. Dan pendaki yang 9 ini kayaknya sudah bangun, sudah ngobrol. Terus saya dipanggil Mas, ya saya panggil dia Mas, tapi gitu aja. Nggak tanya apa, pernah ajar untuk. Di situ saya lari, soalnya kan barang enak. Nah sampai pos 2 ini tiba-tiba banyak orang ramai Di pos 2. Oke. Bukan gang, orangnya banyak, tapi orangnya kayak aneh-aneh gitu. Tapi itu melihat nyata. Bisa nanti yang sebelum jalur 2 ini ya, yang sudah ada suara rame. Rame banget asli. Saya iki wis jelas kalau gitu kan pasti kita sudah tahu. Wah, iki bukan mendaki. Saya sudah merasa gitu. Jadi saya nggak berani nengah-nengah ini, nggak berani. Jadi saya ke jalur aja sama sini. Posisi saya sini. Jadi itu suaranya di kanan kiri Bang. Semuanya ada, kayak orang pasar. Di depan. Tapi suaranya nggak seperti di Gunung Lawu atau gunung apa ya. Konon mistisnya kan, Mas monggo beli apa, itu enggak. Tapi rame banget, asli rame. Saya mau lari ya takut nanti di apa-apain, jadi saya tetap santai gini kan, nggak berani nengok saya. Soalnya hanya ini kabut, saya pakai helm.
Nah, itu pas di situ itu jam berapa? Sudah sore kondisi kan. Mau maghrib. Kalau maghrib belum, jam 5 lah, Hmm. soalnya saya lari jam 5 lebih berapa gitu. Pokoknya saya kalau turun itu cepat kok, cepat tuh. Jadi langsung saya mau lari nggak bisa, jadi suantai mau takut ya, saya ya orangnya begini, mau bilang takut ya gimana, saya tak koplok asli ini yo wedine yo nggak pakai wedi kan, mesti seru. Dia lanjut sampai di genangan air atau kali apa sungai atau sumber itu kayaknya, itu saya kepleset. Bah, saya mau ngambil ini gimana, saya mau nengok ini kayaknya kok ada bayangan, rasa saya begitu. Di belakang atau Kondisi saya bersama bang, belakang, saya bukan kesandung lagi, pasang bang. Soalnya kondisi itu saat saya jarang pakai sepatu, itu jarang, saya pakai sandal. Bang, saya gini lagi mau nengok gini nggak berani, kayaknya di sebelah sini kanan? kan dari sini kan begini mas, begini jalannya begini, terus di sini ada sosok putih kayaknya perempuan itu Lihat ini Mas. ya, kayaknya namanya jin itu kan mimbo-mimbo lah. Iya, betul. Jadi jin itu pastinya kalau kita berani dia juga akan melemah. Jadi kan setannya begitu Mbak Kunti Popo itu dia hanya mimbo-mimbo itu bahasanya, Benar-benar bukan mimbo-mimbo, bukan mimbo-mimbo itu ngetok itu lah apa, hanya melihatkan saja tapi dia nggak ngapa-ngapain tuh. Habis itu saya alhamdulillah sampai hampir pos 1 itu saya ketemu dua orang. Tantangan asli. Ini pendakian asli itu. Pendaki, alhamdulillah pendaki asli. Saya bilangin, dari situ saya bilangin, Mas tak ning pos hati-hati, rawan, rawanan itu. Saya nggak berani ngomong ada apa itu, nggak berani. Contoh, saya bilang cuacanya buruk, jadi ya pakai perlengkapan yang lengkap untuk. Di situ saya mungkin 10 menitan sudah sampai base camp, dan di situ di base camp Mawar itu sudah banyak orang campground itu banyak sekali, udah ada tenda-tenda bersejar-sejar itu banyak. Itu terus saya membangunkan teman saya ditanyain apa nih kono, Allah Yesus kae saya bilang Bisa. itu. Ini juga ikut ngambilnya, soalnya bisa membayangkan. Terus dari Pangalan kemana lagi? Habis itu ke Gunung Telmoyo ya, Suas. Jawa Barat. Oh bukan Jawa Barat, Jawa Tengah ini. Jawa Tengah. Sampai Telmoyo jam berapa ya kan? Habis Arab tahun baru. Saya ingat, saya waktu di Barat itu tahun baru ya, tahun baru 2020 kan. Di situ saya punya teman orang Trenggalek yang kerja di daerah sini Ungaran ya. Jadi saya istilahnya saya boleh nginap di situ enggak. Jadi saya habis itu nginap istilahnya.
Nginap sampai situ sudah malam. Habis itu udah enaknya. Waktu turun itu saya puter, kayak jalannya diputerin. Entah, soalnya jalannya Ungaran itu banyak. Saya hampir tersesat juga pulang itu. Jabang ini. Ya soalnya karena base camp Mawar itu banyak wisata. Itu habis itu saya tidur di mas-mas sama. Jadi santai. Alhamdulillah saya ketemu teman saya yang baik. Itu saya diberi buku sama dia. Buku tentang ini, bukunya ini. Tapi sampai saat ini saya belum paham isinya ini apa. Maaf. Meskipun saya baca tapi saya belum paham maksudnya ini. Yang paham mohon bantuannya. Ini cewek yang masih spesial. Terima kasih. Sampai dia lupa memberi samanya itu, dia chat bilang saya, Mas, ini lari udah kan sampean. Habis nginap itu sekitar sore jamnya. Sore di masing-masing. Sore mau perjalanan lanjut. Ya habis ke Telemoyo, kalau dari Ungaran itu saya ke Telemoyo. Telemoyo kondisi masih hujan. Akhirnya saya tidur lagi. Bukan base camp, ada tempatnya sendiri banyak. Juga ruangan sendiri sebelah sini untuk tempat mobil atau apa ini. Tapi buat orang tidur itu. Sampai situ aku kok lari ya. Lupa guys. Di situ ada ketinggalan atau enggak? Habis itu nggak ada semuanya. Ada. Aman. Dari rumahnya itu tanggal berapa? Apa? Dari rumah. Aku lali, pokoknya pas neng kos kuwi tahun baru aku ning kono iso ngrungokne petasan. Tahun baru 2020 ke 21. Iya. Baru Pokoknya saya apa itu namanya sudah pakai tas kesehatan. Oke, yang 3 gunungnya lagi itu nggak ada kejanggalan apa-apa ya? Aman. Ben cerita saya gak apa mas. Oke. Gak ceritanya itu. Habis itu saya ke Telemoyo. Nah ini Telemoyo kan dekat. Saya santai. Habis itu saya turun, nyantai lagi sampai jam 2. Saya mau ke Gunung Andong. Ini akhirnya ada teman saya yang dari Nganjuk, sekitar Buddha, Cynthia, banyak sama orang mana ini namanya pendaki Sragen kayaknya. Akhirnya sampai di saya nyusulnya itu jam 2 malam. Saya istirahat di Telemoyo lagi soalnya. Dia sampai ke base camp Andong katanya sekitar jam 2. Akhirnya saya bangun dan di chat dan saya menyusul ke sana. Akhirnya ya ketemu teman-teman itu, akhirnya kita rame-rame soalnya. Habis itu gitu. Makanya kejanggalannya ya hanya itu. Pas solo hiking deh. Ini solo hiking ya? Iya solo hiking. Mau aku solo Nganjuk hiking. Mau aku solo hiking. Nganjuk hiking. Gak mau solo. Itu ya teman-teman ceritanya dari kampanye ini. Perlu diketahui
abangnya ini juga jomblo. Ngawur dulu ya aku. Mesti yo. Oke. Dipamer nek mah rek. Cari bikin ini juga. Iya kan. Iya kan katanya konten kemarin itu membahas tentang apa? Tentang apa? Enggak. Percintaan. Hmm. Coba terus habis ini kita senang-senang ya, nggak usah terlalu apa itu Lalu mistis. mistis. Ya, saya cerita begitu ya begitu. Jadi ya nggak usah dibuat apa Ada santai. ditambah-tambah. Ya. Soalnya pendaki sekarang atau yang belum mendaki pun kalau melihat video konten itu kayak aku mau di gunung kuwi sewarung kayak gini, itu rumah saya ya salah sih. Soalnya ya Makan itu seakan-akan menakuti. menakuti lah. Kan banyak faktor juga, orang ketemu itu bukan karena kita sendiri juga, kan kadang jin itu yang sering membo istilahnya apa. Karena dari ceritanya itu menjadikan halusinasi di pikiran kita. Terus ya, Itu menjadi bentuk perwujudan di sana. Uji tahu saya nggak bisa ngaji. Nah, ini kalau mau kenalan nanti IG coret. Aku seperai daki. enggak lagi. Dapat. Katanya kenalan kok. Bagus kenal loh, dengan pas kesiji wis kenal loh. Hukum kan IG-nya kurang tertanda. Coret. IG-nya bukan. Ojo mau pakai follower. Sing nonton di Jepang. Kita juga nggak minta subscribe, nggak minta nonton. Kita Nonton ya alhamdulillah, nggak nonton ya syukur aja lah. pokoknya digawe santai. Kontennya emang Kita juga bukan istilahnya menjelek-jelekan atau menjatuhkan gunung itu tersebut atau yang ada di dalamnya. Tapi kita juga membahas tentang buruk dan kelemahan dan kelebihannya gunung tersebut gitu. Untuk pihak pengelola pun basecamp sekarang sih saya kira ya cukup lah, yang sudah terkenal udah baik. Tapi sekarang itu ya online cafe. Ya untuk sekarang banyak yang online. Itu kalau yang online kayaknya TNBDS, Taman Nasional. Untuk yang anu ya mungkin ya sebagian mas. Tapi online bener ya. Masa? Ya, Tapi lah. ya mungkin itu baru saya kan belum tahu ini soal tentang penanggungan ini online atau offline. Soalnya saya sudah jarang tahun ini sudah jarang ya. Terus namanya apa lagi ya? Terima kasih. Oke. Yang nanti yang ngasih bukunya Kata sebut namanya, aku malah roh. ya maaf ya nggak tahu artinya Saya maaf ya. dan juga nggak pernah baca. Tapi ya tahu lah ini tentang istilahnya menjadi sosok pemimpin. Tapi saya nggak jadi pemimpin, guys. Gak bisa. Pemimpin lah. Pemimpin orang tangga. Betul. Nanti ya sebut tak. Something so open. Kita akhirnya sih. Apa kamu jadi? Cerita. Guys, temanku sana guys, ngeroknya wis kenek. Oke, itu saja ya cerita kejengkelannya ya. Ya diambil baiknya saja, buruknya ditinggalkan. Oke, sekian dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cerita